Apa amalannya sampai dia bisa masuk ke dalam surga dengan semua apresiasi tadi? Tafsirnya banyak, tapi saya ingin khususkan untuk amalan ibu-ibu saja. 3, ini yang paling penting. Ini yang bisa menjaga dari keretakan rumah tangga, sampai perpisahan, sampai juga isu-isu yang tidak baik. Jadi ada surah Az-Zumar namanya, surah ke-39 ya. Nanti ada yang digambarkan, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu masuk surganya itu zumara, ilal jannati zumara, satu rombongan. Nah cuma itu baru umum bu, baru umum. Ada orang-orang yang memang masuk surganya itu saling bergandengan tangan, bukan cuma serombongan. Jadi nanti ada yang dibagi 7 golongan, ada yang dibagi 2 golongan. 7 golongan itu nanti disebutkan dalam hadis Nabi SAW di Sahih Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada saat hisab nanti itu 7 golongan, 7 rombongan. Saat orang lain merasa gelisah, takut, kemudian keringat sudah naik sampai ke dekat leher, yang penting pengen dihisab. Jadi sudah tidak ingat surga dengan neraka, yang penting cepat dihisab. Nah ada 7 golongan yang santai saja, santai, tenang, karena dinaungi oleh Allah dengan payung yang sangat lebar. 7 nanti itu ya. Kemudian ada lagi yang 2 golongan. Yang 2 ini unik, jadi bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Jadi kalau dia pengen di dalam yang 7 itu, dia santai gabung dengan yang lain. Al-imamul adil, ada pemimpin yang adil. Kemudian ada rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, ada anak muda yang lekat dengan masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah, ada 2 yang saling mencintai karena Allah. Kalau bertemu tuh ngingetin, ayo kita ke masjid yuk, ayo majlis ta'lim yuk, ayo ngaji yuk. Kalau jilbabnya yang satu dilepas, dia ngingatkan lagi, jangan lepas ya, takutnya kita berpisah di hari kiamat. Ini 2 sahabat begini, itu nanti akan disatukan oleh Allah sejak hisab, nggak akan dipisahkan. Bahkan nanti ada hadis yang sahih, saat yang satu diperintahkan masuk ke surga, temannya belum muncul, dia berkata, ya Allah, ya teman saya belum ada, teman saya belum ada. Maka diperintahkan untuk dipanggil kawannya, bergandengan dia ke surga. Itu masih di 7 golongan ya. Jadi saya harapkan ibu jangan seragamnya aja yang kembar tuh ya, tapi hatinya juga mesti ikut ya, hatinya mesti ikut. Nanti ada yang santai, saya contohkan 3 dulu karena ini kita belum mulai, baru mau mukadimah ini ya. Nanti ada yang 2. Yang 2 itu yang suka selama hidupnya ngaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya ulangi ya, yang suka mengaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi nanti fadilah surah Quran 114 itu beda-beda. Ada fadilahnya di alam kubur seperti surah Al-Mulk, itu menjaga jasad. Ada fadilah surah Yasin, itu memuliakan khususnya saat kematian. Jadi wafat, kalau ingin setelah wafat disebut kebaikan-kebaikannya, itu rajin ngaji surah Yasin. Kalau ingin ditanamkan cahaya di kuburnya, itu surah Al-Mulk. Kalau ingin dijaga dari Jumat ke Jumat dan sepanjang hidupnya, itu surah Al-Kahf. Ada tambahan lagi ya. Nah jadi ibu silakan, mau Yasinan boleh, mau Baqarahan boleh, Ali Imranan boleh, Al-Kahfian boleh ya, Al-Ikhlasan boleh gitu. Al-Ikhlas nanti ada nasabnya juga. Semua surah Al-Quran itu ada fadilahnya. Kalau ibu nggak percaya ya silakan minta cepat, besok dikubur kelihatan. Jadi yang 2 itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah yang ingin saya tekankan, ada yang saling bergandengan, dan yang digandeng ini bukan cuma temannya. Yang digandeng ini ada orang tuanya, ada anak-anaknya, ada pasangannya, plus di belakang ikut rombongan kawan-kawan dan keturunannya. Ibu mau? Mau nggak? Baik, ibu pilih mana, gandeng suami, gandeng teman? Waduh, mau bilang teman di depan suaminya ada gitu. Bilang suami temannya bingung. Ya yang ini nggak ada pilihan, pokoknya semua digandeng.
Jadi suami itu pasangan, suami juga gandeng istri langsung, nanti ada orang tua, ayah dan ibu, kemudian ada keluarga di belakang, lalu rombongan-rombongan yang lain mengikuti. Itu di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Saya ulangi, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Kita belum mulai ya Bu, ini baru mukadimah ya, makanya saya agak cepat sedikit. Perhatikan baik-baik. Surga, saya ulangi, surga, siapa yang pengen ke surga? Siapa yang pengen surga Firdaus, yang sesurga bersama istri-istri Nabi? Saya. Siapa yang merasa amalnya sudah cukup banyak? Siapa yang merasa salahnya banyak? Siapa orang aneh yang hadir pagi ini? Amal sedikit, salah banyak, pengen ke surga Firdaus sama istri Nabi. Nah itulah BKSM. Lalu kita ambil rumusnya. Yuk pelan-pelan. Surga itu ada 8 pintunya dan 8 jenisnya. Saya ulangi ya, ada 8 pintunya, 8 jenisnya. Nanti di pintunya itu ada nama berdasarkan amal soleh. Saya ulangi, ada nama berdasarkan amal soleh. Misal, ibu rajin puasa, ya, belum Ramadan sudah puasa sunnah maksudnya ya, Senin, kemudian Kamis, puasa Daud ya. Puasa Daud tuh kalau sudah puasa Daud, Senin Kamis berhenti Bu ya. Jadi misal Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat. Itu konsepnya. Jadi levelnya naik. Di Senin dengan Kamis tambah Ayyamul Bid tengah-tengah misalnya, pindah ke puasa Daud, itu berhenti dulu yang Senin Kamisnya, karena sudah diikutkan ke puasa Daudnya. Itu level yang tingginya, walaupun tidak dilarang kalau ingin ditunaikan puasa di hari bertepatannya. Misal Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat. Kalau ingin puasa pun tidak dilarang, tapi idealnya berhenti dulu lalu lanjutkan, supaya siklus puasa Daudnya teratur. Dan yang disebut puasa Daud yang sunnah itu cuma puasa yang lekat dengan Nabi Daud. Jadi tidak ada di syariat kita sholat Daud misalnya ya, subuh sholat duhur tidak, asar sholat maghrib tidak. Jadi cuman puasa Daud. Baik ya. Nah ibu rajin puasa, sebelum Ramadan sudah berlatih puasa. Itu ketika pulang oleh Allah dikhususkan satu nama pintunya khusus untuk amalannya, namanya Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Baik. Lis-shaimi babun fil jannati yuqalu Rayyan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang rajin puasa itu ada pintu khusus saat kembali kepada Allah di surganya, namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Nggak akan pernah masuk lewat pintu itu kecuali yang biasa rajin puasa. Nanti pintunya manggil, ada penjaganya malaikat, aina shaimun, aina shaimun, mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Nah kalau yang nggak bisa ngaku-ngaku Bu, kan mulutnya dikunci, nggak bisa saya gitu, nggak. Itu amalnya langsung yang terbiasa membentuk keadaan tubuh, amal itu yang membawa tubuh dia bangkit karena mulut dikunci. Yo yang ngaji Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu. Nah mulutnya nggak bisa jawab, badan yang biasa beramal itu langsung bangkit masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah masuk tutup rapat. Nanti ada pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Gak akan masuk lewat situ kecuali yang rajin tahajud. Ada pintu namanya babus sedekah, pintu sedekah. Gak masuk lewat situ kecuali yang rajin sedekah. Nanti ini jumlahnya ada 8, berurutlah dari 8 amal soleh ini, 8 nama pintu surga berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertingginya nanti disebut dengan Firdaus, tengah-tengahnya yang indah disebut dengan Aden.
Jadi surga itu nanti ada Darussalam, Jannatun Naim, tengah-tengahnya ada surga Aden, itu tamannya yang paling indah. Tertingginya surga Firdaus. Nah, ada orang yang serombongan tadi, kembali ke awal, itu diperintahkan oleh Allah masuknya lewat tamannya dulu yang tengah-tengah, sehingga kelihatan semua keindahan surganya. Lalu diminta dia naik masuk lewat surga itu, mengelilingi semua surga ke setiap pintu surga. Dan dahsyatnya diperintahkan malaikat semua untuk berbaris di setiap pintu surga, memberikan selamat kepada golongan ini karena berhasil menunaikan amal saat di dunia dan mendapati kenikmatan yang tadi diberikan. Itulah di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Ada ayatnya? Baik. Ada satu rombongan di antara hamba Allah yang masuk surga lewat surga Aden. Keindahan tamannya. Pelan-pelan ya, nanti saya berikan rahasianya. Dari di antara kita saja ya. Kenapa harus dibalas dengan taman yang indah dulu? Ada sekelompok manusia, hamba Allah, itu lelahnya, capeknya, pengorbanannya, pikirannya, tenaganya saat dia di dunia itu dibalas oleh Allah, dihilangkan semua, masuk lewat yang paling indah dulu, lihat taman. Ibu kalau sedang capek, lelah dengan suami, dengan keluarga, akhir pekan biasanya kemana? Rekreasi kan? Ya kan? Rekreasi itu untuk apa? Melepas penat, melepas lelah. Terkadang kan ada yang olahraga ke taman, jalan dan sebagainya. Itu prinsipnya. Jadi ada orang yang penat, capek, lelah saat di dunia karena punya amal saleh dan dia berusaha untuk mendapat ridha Allah, cari bekal untuk pulang. Itu ketika pulang dihilangkan oleh Allah semua penat, lelahnya, baru lihat saja sudah lupa dengan semua capek ini. Saking indahnya. Ya, makanya disebutnya Aden. Dan sering diambil jadi nama-nama kekinian. Ya, ada yang namanya Aden, Eden, kan? Eden Hazard ya, pemain bola itu kan, yang Chelsea kalau nggak salah pindah ya, sekarang di Arab betul. Saya nggak pernah nonton Bu, tapi saya hafal. Ya. Masuk lewat situ, perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Tapi Allah tidak menghendaki dia masuk sendirian. Gandeng ayah ibumu yang saleh. Pelan-pelan ya. Wa azwajihim, gandeng pasanganmu yang saat di dunia itu kompak menyiapkan itu. Ini poinnya. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga keturunan besar mereka di belakang ikut semua. Plus dzurriyyah itu bisa diartikan keturunan sampai dengan ke bawah, bisa nanti cabangnya yang teman-teman kumpul tadi itu. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan diperintahkan malaikat itu berbaris di setiap pintu surga menyambut rombongan parade ini masuk. Lalu mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Tidak semua bisa masuk lewat sini, dan tidak semua hamba Allah bisa melalui jalur ini yang disambut semua malaikat. Karena Anda bisa masuk sini sabar saat beramal soleh di dunia. Fani'ma uqbad dar. Sekarang gak ada lelah lagi, gak ada capek lagi. Silahkan nikmati satu tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Apa amalannya? Sampai dia bisa masuk ke dalam surga dengan semua apresiasi tadi. Tafsirnya banyak, tapi saya ingin khususkan untuk amalan ibu-ibu saja. Saya ulangi, saya ingin khususkan untuk amalan para ummahat dulu. Nanti kalau detailnya banyak, ada ahli Quran ya, ada amalan khusus dia yang terkait dengan masjid, dengan sedekah, macam-macam. Untuk perempuan, amalan tertingginya sehingga mampu oleh Allah diberikan apresiasi tertinggi ketika masuk surga adalah meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah SAW. Saya ulangi, meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah SAW.
Nah, jadi saat tema ini dituliskan dan disebarkan, bukan sekedar mengajak ibu untuk belajar, tapi visi besarnya diharapkan ini bisa menjadi kurikulum yang setelah pengajian ini diikuti, diteladani, dengan harapan saat pulang kita mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat Quran tadi. Yuk kita mulai. Ini inti materi kita. Jadi saya antarkan lewat mukaddimah tadi untuk supaya kita memahami dulu kenapa mesti belajar tema ini. Kalau kita langsung masuk ke temanya, ibu nggak akan dapat feel-nya. Kenapa sih harus bahas itu? Apa keutamaannya? Nah, dibiasakan kita masuk lewat akarnya supaya kita mengerti inti pelajarannya. Yuk kita mulai. Quran surah ke-33 Al-Ahzab dari ayat 52 dulu. Ayat 52 sudah? Halaman 425. Oke. Baik, yuk lihat baik-baik. La yahillul lakan nisa'u min ba'du. Ada ayatnya? Baik. La yahillu lakan nisa' min ba'd. Sampai situ dulu pelan-pelan. Ibu dan juga teman-teman ikhwan yang mungkin bergabung, para ayah yang ada di luar dan di depan. Nabi itu oleh Allah dari sejak sebelum kelahiran, kemudian lahir, tumbuh berkembang, sampai berumah tangga, sampai meninggal, itu semuanya oleh Allah sudah diberkahi perjalanan hidupnya dan dijadikan role model semuanya. Satu-satunya manusia yang sebelum lahir berkehidupan sampai wafat yang dijadikan semua perjalanannya itu teladan, itu cuma Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu oleh Quran ditetapkan dengan nama uswah. Itu nanti kalau kita mundur sedikit, Quran surah 33 ayat 21 kita temukan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, aku tetapkan semua yang melekat pada Rasulullah. Ingat semuanya ya, termasuk namanya. Makanya nanti namanya itu kenapa semuanya nama sifat bukan nama zat. Nama zat itu begini, saya Adi ya, ini Ustadz Teguh nih, itu zat bukan sifat. Zat itu untuk membedakan mana Adi, mana Ustadz Teguh. Adi saya yang nengok, Ustadz Teguh beliau yang nengok, itu zat. Tapi kalau jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Nah, zat itu bisa meninggal, bisa wafat, tapi sifat tidak. Misal Asep misalnya, ada nggak Pak Asep ya? Oh ada. Oh ganti. Jangan Asep lah. Jangan Asep. Ini pasti nggak ada nih. Suneo. Pasti nggak ada nih. Nggak ada kan? Nah, Suneo meninggal. Dah selesai. Bisa hilang. Tapi Suneo jujurnya hilang tidak? Orangnya boleh meninggal, tapi sifatnya tidak. Nah, semua nabi selain Nabi Muhammad SAW itu rata-rata nama zat, bukan sifat. Adam, Nuh, Musa sampai ke Isa itu rata-rata nama zat, nama yang melekatkan identitas. Kenapa disebut Nabi Adam nanti? Kenapa Nabi Nuh? Untuk membedakan ini Adam asalnya dari tanah, ini Nuh alaihissalam. Semua nama zat. Cuma Nabi Muhammad SAW yang semua namanya sifat. Kata Nabi, ana al-mahi, ana al-kafi, ana Muhammad, ana Ahmad, itu semua nama sifat. Sifat, semua akumulasi sifat kebaikan melekat di nama itu. Terkait dengan sifat kebaikan sosial namanya Muhammad, 4 kali disebutkan di Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Bukan ini direkam, nanti ibu tinggal lihat lagi ya, kan waktunya terbatas gitu. Sampai jam berapa kita? 12, baik ya. Ya nggak apa-apa, boleh. Saya setengah 10 pulang, ibu silakan sampai jam 12. Ya. Nama yang terkait dengan Allah, ketakwaannya, ngajinya, sholatnya, tahajudnya sampai kaki bengkak, itu disebut Ahmad. Cuma sekali disebutkan di Quran. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Jadi ada hubungan sosial, ada zona vertikal. Hablum minallah, hablum minan. 1 tambah 4 berapa? 5 kan? Nah, rukun Islam ada berapa?
5, yang satunya itu hablum minallah yang terkait dengan syahadatain. 4-nya syariat. Salat itu fungsi dasarnya bukan cuma menyembah Allah, tapi hasilnya fungsi sosial. Kalau ibu salatnya benar tapi nggak baik dengan teman-teman sekitaran, itu salatnya disoal. Dengan tetangga nggak baik, dengan anak nggak baik, dengan suami nggak baik, itu salatnya dipermasalahkan. Coba lihat Quran surah 29 ayat 45. Ya, ibu hafal ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh kalau salat benar dikerjakan, kalau salatnya benar, itu dampaknya membentuk pribadi yang baik. Tidak mengerjakan fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, LGBT, porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, zina, tampilan-tampilan bersyahwat, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Mencuri, menipu, bikin hoax, gosip, itu mungkar. Jadi tidak mungkin ada orang menunaikan sholat melakukan perbuatan mungkar. Itu dampaknya sosial. Jadi sosial syariat. Yang satu lagi terkait hablum minallah itu, ya, yang terkait dengan ilahiyat, itu 4 tambah 1 5, diwakili oleh nama Muhammad dan Ahmad. Itu baru nama. Cuma karena materi kita terbatas, saya ingin cepat langsung ambil kesimpulan dari namanya, dari lahirnya, sampai semua yang terkait dengan beliau itu jadi teladan. Semuanya, di siapapun yang pernah hidup membersamai, beriman, belajar, sampai dipertahankan sampai wafat, otomatis dia akan jadi teladan dalam hidupnya. Itulah uswah. Ibu kenal Abu Bakar gak? Bagus. Kalau kenal saya pulang. Siapa yang pernah tahu beliau itu baik? Kita tahu itu setelah masuk Islam, setelah kenal Nabi Muhammad. Umar itu sebelum kenal Nabi Muhammad dikenalnya seorang preman, pemabuk, minimal 5 kali sehari, tukang duel. Setelah masuk Islam, itulah kisah yang kita dengar sekarang. Itu Umar. Yang terkait dengan pembahasan kita, kenapa istri Nabi ditetapkan jumlahnya spesifik, nggak boleh lebih, tetap harus segitu, dan setelah ada semua lengkap itu, Nabi dilarang menikah dengan perempuan manapun lagi. Itulah ayat yang turun tadi, Quran surah 33 ayat ke 52. Lihat ayatnya, ya, saya turunkan ya. Quran surah 33 ayat 52. Kita masuk pembahasan ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin saya pelankan penyampaiannya karena kita sudah masuk ke intinya supaya lebih gampang dipahami. Termasuk bagian dari uswah, keteladanan yang menular. Jadi beda antara kudwah dengan uswah, itu lain. Kalau kudwah sosoknya teladan, jelas, sosoknya teladan, tapi belum tentu keteladanannya bisa menular kepada yang lain. Kalau uswah teladan, dan keteladanannya itu bisa menular kepada yang lain. Jadi baru lihat saja itu sudah bisa memberikan manfaat. Lihat Rasulullah nih ya, walaupun kita tidak pernah membersamai, nggak pernah jumpa, lihat di mimpi aja ketemu Nabi, itu pasti merubah kehidupan ibu. Lain itu, apalagi yang hidup sezaman dengan beliau, apalagi yang bergaul. Nah, keteladanan yang berlanjut itu disebut dengan uswah. Kalau ibu perempuan ingin cari keteladanan terbaik yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, tingkat A1-nya istri-istri Rasulullah SAW. Karena beliau yang tinggal di rumah membersamai Nabi, 24 jam bersama Nabi, otomatis tidak ada satupun perempuan di muka bumi yang bila ingin menjadi perempuan terbaik, contoh teladannya nggak ada yang lain kecuali istri-istri Rasulullah SAW. Dan tadi saya katakan jumlahnya pun Allah yang atur. Kalau sudah jumlahnya ini tercukupi, dilarang Nabi menikah lagi. Walaupun perempuan yang terlihat itu lebih cantik dari jumlah yang telah dinikahi itu. Walau a'jabaka husnuhunna, Muhammad cukup ini bilangannya. Kalaupun ada yang lebih menarik tampilannya, lebih cantik dari paras fisikalnya, tetap Nabi nggak diperkenankan. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Setelah ini gak ada lagi yang boleh dinikahi. Apa rahasianya? Sebelum ke rahasianya, saya tanya dulu,
berapa jumlah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh angkat tangan. Angkat tangan, jangan keroyokan. Angkat tangan. Ibu, 13. Ya, salah. Gak apa-apa, yang penting sudah usaha. Berapa? 11, 9. Buka Google dulu deh, klik. Ya, ibu 18. Banyak banget. 14. Masya Allah. Ya, salah. Ya, 9. Kurang sedikit lagi. Tuh. Angkat tangan, ibu. Ya, 11. Ya, ini betul 11. Ya. Tapi kurang sedikit. Ya. Kenapa? 13. Ya, salah. Waktu habis. 11 plus 1. 11 plus, karena yang satu ini ada istilah di kalangan ulama, karena dulu itu masih ada yang disebut milkul yamin namanya. Milkul yamin itu yang tidak langsung dinikahi, tapi dihadiahkan sebagai bagian dari budak di masa itu. Ya, nah Islam datang untuk membebaskan perbudakan, diantaranya dinikahi, tapi dijadikan pasangan. Jadi kalau sudah masuk jadi pasangan, itu nanti anaknya merdeka. Ya, jadi Islam itu datang membebaskan perbudakan. Nabi itu dihadiahi oleh seorang raja namanya Kaukas, seorang perempuan untuk jadi asisten bantu Nabi, namanya Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Dari Maryah inilah lahir seorang anak bernama Ibrahim, yang kemudian meninggal dunia dalam suasana sedang khusuf. Khusuf itu gerhana. Makanya orang menyimpulkan saat gerhana ini semua alam sedih karena putranya Nabi Muhammad meninggal, yaitu Ibrahim. Maka turunlah syariat salat khusuf, salat gerhana, untuk menjelaskan bukan karena meninggalnya ini, tapi ini fenomena alam yang menunjukkan hikmah dari Allah. Nah, para ulama ada yang menyebutkan ini 12 masuk golongan, ada yang membedakan untuk mengenang sejarah dan memberikan dampak hukum tetap 11 plus 1. Ada yang jawab 11 plus 1 tidak? Berarti aman. Padahal saya itu sudah menyiapkan logam mulia yang bisa jawab, saya kasih itu. Alhamdulillah. Waktu habis. Maaf ya Pak. Nah, lihat sini. Jadi jumlahnya berapa? Tahan dulu sebentar. Ya, pertanyaan kedua. Dari semua jumlah ini, kenapa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping Nabi? Dan menariknya, nanti semua ini punya perbedaan usia yang tidak sama dan punya jejak sejarah yang berbeda. Pertanyaan saya cukup satu aja, yang terkait dengan ibu semua. Kenapa Allah memilihkan untuk Nabi semua ibunda kita perempuan yang mulia ini? Kira-kira apa hikmahnya untuk perempuan-perempuan termasuk ibu saat ini? Boleh angkat tangan. Mewakili sifat-sifat wanita. Di mana? Di langit, di bumi. Ya, ibu benar, ibu dapat. Ya, balik sini, fokus lagi. Ini poin utamanya. Mengapa Allah pilihkan ibunda-ibunda mulia ini? Kita sebut ibunda karena ini ibu kita semua. Dan itu Allah yang perintahkan. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Kenapa dipilihkan beliau-beliau ini? Karena ternyata semua isi Nabi itu mewakili semua karakter dan sifat-sifat perempuan di muka bumi. Jadi semua karakter perempuan yang hidup di bumi itu terwakili semuanya oleh 12 orang mulia ini. Semuanya. Dari yang hobinya ngaji seperti ibu sekarang bikin pengajian, sampai yang bikin kue, sampai yang suka fashion, itu ada nasabnya. Jadi kalau ibu datang pengajian seragaman, kalau pengen ada seragam yang syar'i yang bagus, itu ada nasabnya. Kalau ibu suka bikin kue, yang bikin kuenya ada berkahnya, itu ada nasabnya. Kalau ibu bikin majlis taklim yang digabungkan, pengen tahu jadwalnya kapan, materinya apa, bagaimana mengaturnya, itu ada juga sanadnya.
dan semua terwakili di 12 orang ini. Nah, nanti kesimpulan dari 12 itu pulang dari sini, ibu belajar kira-kira ibu mirip siapa. Itu aja. Ya. Kalau mirip Sayyidah Khadijah, saya kira mustahil lah. Ya. Gak ada harapan ibu, pokoknya jauh. Karena yang 11 pun pengen ikut nggak bisa. Ya, jauh pokoknya. Yang disebut oleh Nabi itu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya. Tapi nanti bisa dipelajari, setidaknya bisa mendapatkan keberkahannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Saya akan rinci sifat umumnya dulu, karena ini yang paling penting. Jadi kita ambil keteladanan dulu yang Allah telah didik mereka. Ini poinnya. 12 ini punya karakter beda-beda, tapi oleh Allah dibuat standar pendidikan yang sama, sehingga menjadi ideal. Jadi ada yang standar, kalau ibu ingin menjadi misalnya perempuan yang soleha, meneladani istri Nabi, standarnya apa? Nah, yang standar ini nanti dirinci sesuai dengan sifatnya. Jelas ya? Yuk kita buat standar umum dulu, mengacu kepada value atau nilai-nilai yang disampaikan Al-Quran. Surah ke-33, kembali lagi, ayat 32 sampai 33. Halaman 423 ada? 422, 423. Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Tadi ibu baca yang ngaji Quran, saya sayup-sayup dengar. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna. Ada? Oke. Jadi standar satu dulu ya. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istrinya Nabi. Saya ulang ya, wahai istri-istrinya, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian tidak sama dengan satu pun perempuan di bumi. Kalian tidak sama dengan satu pun perempuan di bumi. Artinya istimewa. Tahan sampai sini bu, tahan dulu sebentar. Yang dimaksud tidak sama dengan satu pun manusia di bumi itu ada dua makna. Ada yang khusus untuk istri Nabi saja, maksudnya kalian istri Nabi, yang lain bukan. Dan mereka itu menjadi istri Nabi di dunia dan menjadi istri Nabi di akhirat, dunia akhirat. Jadi di dunia mendampingi Nabi, di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekhususan yang untuk mereka saja, ya ibunda kita. Tapi yang kedua itu membawa namanya value, nilainya. Mereka ditetapkan istimewa karena oleh Allah diberikan standar pendidikan. Maksudnya kalau kita putra-putrinya, anak-anaknya, ibu yang perempuan-perempuan ingin masuk dalam golongan yang istimewa itu, ikut standar ini, walaupun levelnya nggak sama dengan istri Nabi, tapi minimal naik level jadi istimewa. Bahasa bebasnya begini, wahai putri-putrinya istri-istri Nabi, ibu nih. Kan di Quran disebutkan istri-istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibunda kita semua. Kalau ingin meniru ibunda jadi istimewa yang nggak sama dengan umumnya perempuan, ikut ini. Jadi kalau ibu ikuti ini, diteladani ini, status ibu naik di hadapan Allah, dibedakan dengan perempuan pada umumnya. Jadi walaupun sekarang banyak perempuan di luar, di muka bumi ini, ibu masuk ke sini langsung masuk golongan istimewa. Jelas? Baik. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian enggak sama dengan perempuan pada umumnya. Baik. Yang melekat pada beliau hukumnya khusus, menikah dengan Nabi, istri Nabi sepeninggal Nabi enggak boleh dinikahi oleh siapapun. Khusus sudah jadi ibu saja. Sampai masuk ke dalam surga berkumpul dengan Rasulullah, kita dikumpulkan insyaallah dengan beliau-beliau semuanya. Baik kan? Nah, yang ditinggalkan untuk kita apa? Ini taqaitunna. Standar untuk perempuan-perempuan di muka bumi kalau ingin istimewa, standar pertama ini taqaitunna. Jika Anda semua mampu meningkatkan takwa kepada Allah. Dapat kita satu. Jadi yang pertama, amalan pertama untuk meneladani, ini kan? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama, amalan satu dulu sebelum masuk ke ayat 33, satu dulu. Ibu
ibu sekalian, takwa itu di Quran setidaknya disebutkan semua derivasinya, baik itu takwa, yattaqun, tattaqun, muttaqin, itu sebanyak 240 kali. Jadi kalau ibu ingin meningkatkan takwa kepada Allah, maka harus dikeluarkan 240 kata ini. Jelas? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, sudah. 240 ini dibagi 3. Nah, 3 ini yang nanti kita akan turunkan. 1, hubungan dengan Allah berupa ibadah ritual. Ibadah ritual. Hubungan dengan Allah itu bahasa Arabnya hablum minal. Nanti kita akan bahas termasuk amalan isi Nabi, apa saja amalan ritual ini. Kedua, amalan sosial, hablum minan. Ketiga, ini yang paling penting. Ini yang bisa menjaga dari, maaf, keretakan rumah tangga, sampai perpisahan, sampai juga isu-isu yang tidak baik. Saya sekarang itu meriset, tanya-tanya gitu, kalau ngisi khutbah nikah atau nasihat nikah itu suka tanya ke penghulu. Ini mohon maaf nih, hari ini itu ada tren perceraian lebih tinggi dari pernikahan. Jadi perbandingannya itu 1:50. Jadi kalau sehari ada yang nikah, di hari itu 50 ada yang pisah. Dan sekarang di kalangan tertentu jadi tren. Jadi kalau temannya pisah, besoknya dia pisah juga. Sudah ada begitu tuh. Udah zaman-zaman nggak elok. Nanti bagian terakhir ini akan menjaga di rumah tangga, karena nanti ada setan khusus yang memang mencegah supaya kehidupan rumah tangga, khususnya para istri ini, tidak sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, Allah tunjukkan di sini. Nanti ada setan khusus goda di rumah tangga. Nanti kita bahas. Ya, yang terakhir babnya rumah tangga, keluarga. Jadi ada khusus masalah takwa di keluarga. Dan ada ayat untuk ibu-ibu, untuk perempuan turun khusus tentang itu. Yuk kita mulai 1. Saya agak cepat. Ibadah ritual, bentuknya apa saja? Saya akan langsung sebutkan amalnya, lalu kita contohkan dari Quran, dari sejak sebelum era Nabi, diikuti nanti oleh istri Nabi, apa yang harus disiapkan. 1, sholat. 1 apa? Ini yang paling pokok ibu ya, sholat. Sehari berapa waktu? Berapa rakaat? Itu masih standar, belum masuk meneladani isi-isi. Kalau ibu ngaji ke sini, itu harus naik di atas standar. Jelas? Tadi kan cita-citanya sama semua kan? Ya kan? Meneladani dan membersamai isi-isi Rasulullah ibunda kita. Naikkan di atas standar. Tambah dulu 1, tahajud. Tolong nanti BKSM, MTDI bikin ini ya, bikin grup ya. Ini masuk database semuanya, bikin grup yang bisa masuk. Nanti ketua BKSM-nya misalnya bikin 1 tim ad hoc kecil mempraktekkan materi kita hari ini. Materi pertama tahajud, jam sekian sepakati, langsung miss call aja. Dan miss call-nya harus khairiyarah, karena miss call dibagi 2. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairiyarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Syariyarah itu yang nggak ada pulsa, yang sengaja miss call pengen ditelepon balik. Balik ya sini. Jadi saya kalau bercanda sama teman-teman ahli Quran tuh, terutama yang Mesir apa, itu suka pakai Quran kadang-kadang, tapi bercandanya bercanda positif. Ya, lagi makan bakso aja dia bisa jawab tuh, orang Mesir kesini makan bakso. Ya, baksuhum bainahum syadid gitu. Ini sambalnya pedas bener ini. Baik, balik sini. Salat. Yang pertama salat apa? Tahan. Saya akan naikin levelnya bu, yang tadi standar, jadi nggak perlu saya sebut lagi. Ibu nggak usah debat, kalau nggak saya selesai nih. Kalau yang standar saya nggak perlu sebut lagi, nggak pakai ya. Itu 5 waktu itu udah otomatis. Ibu mau teladani mau enggak, itu kewajiban ibu 5 waktu. Tapi karena levelnya pengen naik, kita tambahin nomor 1 apa? Tahajud. Tuh. Halo? Kada ya? Nah, sekarang tempatnya. Di mana tempat tahajudnya? Dah, jangan jawab dulu. Saya nanti turunkan. Ini bukan tebak-tebakan yang ini ya.
tempatnya betul di rumah, tapi kalau ibu ingin lebih, saya tunjukkan satu bagian dari Quran namanya khusus, mihrab. Namanya apa? Mihrab. Pelan-pelan ya. Sholatnya apa tadi? Tempatnya apa? Sudah. Saya sebutkan fungsinya dulu supaya terukur pembahasan kita. Mihrab itu di antara tempat spesifik yang disebut dalam Al-Quran bisa mempercepat terkabulnya doa sekaligus mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Itu mihrab. Itulah rahasianya kenapa para imam mimpin sholatnya di mihrab, dibedakan dengan yang lain. Karena imam pemimpin sholat, yang mimpin doa, diharapkan ketika imam mimpin itu doa-doanya cepat dijawab oleh Allah. Itu yang menjadikan gak semua orang bisa jadi imam khusus. Itu yang menjadikan semua imam sebelum sholat nengok dulu ke belakang, dilihat dulu untuk diketahui siapa yang sholat, jamaah mana, apa yang harus dibacakan sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Itu kadang-kadang Bu, ini pengalaman para penghafal Quran ketika mimpin sholat, itu sudah menyiapkan ayat, begitu sudah mau takbir siap, itu bisa berubah ayatnya, bisa lain yang dibaca itu. Makanya nggak boleh sembarangan. Saya waktu mimpin pesantren di Lebak Bulus itu, jadi ada mantan pejabat-pejabat yang ternyata nggak mau berhenti dari jabatan. Jadi di masjid pun harus ada jabatannya juga, dan pilihannya prestisius jadi imam. Saya motivasi, bagus itu, memang harus begitu. Tapi problemnya bacaannya kurang optimal. Saya bilang, Pak, ini bacaannya kita standarkan dulu aja supaya nanti kalau baca nggak banyak salahnya. Jawabannya hebat. Justru kami jadi imam kalau salah dikoreksi, Ustaz. Saya ada pilihan yang lebih bagus, saya bilang, supaya nggak banyak koreksi. Bapak bagus, gimana kalau begini? Sebelum sholat nanti Bapak kita siapkan santri untuk tahsin bacaan supaya prestise jadi imam itu tetap tinggi. Nah, saat baca sudah benar, sementara Bapak ikut tahsin, Bapak tetap jadi imam, cuman khusus zuhur dan asar dulu. Kan poinnya tetap imam kan? Ya, kadang-kadang memang ada psikologi yang nggak boleh turun jabatan, tetap di situ. Yang penting fungsinya sedikit bergeser gitu. Bapak zuhur dulu dengan asar, dealnya bagus, that's a big deal gitu kan? Itu deal yang bagus. Kenapa? Karena nggak turun posisi, tetap imam. Nah, sementara maghrib, isya dan subuh biar saya dan santri yang imami. Oh, bagus banget Ustaz katanya. Begitu udah dengar yang santri, besoknya udah bagus, maghrib kita minta, Pak silahkan Bapak udah bagus, gak usah santri aja katanya. Masuk tuh. Nah, itu mihrab. Balik ke ibu, balik. Quran surah ketiga ayat 37. Ini dalilnya. Nanti kita masukkan ke istri-istri Rasulullah SAW. Sudah. Quran surah ke-3 ayat 37. Kita ambil nasabnya ke Sayyidah Maryam dulu, sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Maryam anak siapa? Imran dengan Hannah, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Maryam. Sudah? Ada ayat 37 paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ada? Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Ada? Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Satu, wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu rizkinya. Yang doanya mana? Ayat 38. Jadi Maryam disiapkan mihrab oleh orang tuanya, yang merawatnya pamannya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu kerabatnya Imran, sepupunya. Nah, istrinya Nabi Zakaria itu adiknya istrinya Imran. Imran punya istri Hannah, Hannah punya adik Eliasobat. Di bahasa Latin disebut Elizabeth. Ya, Elizabeth itu Eliasobat. Nanti Zakaria ini ketika menikah dengan Eliasobat atau Elizabeth, itu diuji oleh Allah sampai sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, belum punya keturunan. Istrinya divonis secara medis, maaf sekali, divonis monopause dan mandul. Jadi mustahil secara medis. Tapi apa yang terjadi?
Nabi Zakaria itu numpang doa, numpang sholat, berdoa di mihrabnya Maryam. Di ayat 38 itu. Nanti jawabannya 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rizkinya ayat 37, doanya 38. Bahasa kitanya begini, ya Allah, semua mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Tolong catat ini ya. Kalau ada manusia sudah mengatakan, bu ini mustahil, ini nggak bisa, ini susah obatnya, nggak bisa nih, nggak mungkin sembuh nih, ini nggak akan terjadi begini, itu tanda langsung dari Allah supaya ibu langsung meminta kepada Allah, abaikan manusia karena Allah ingin mengabulkan langsung tanpa perantara siapapun. Karena itu yang dipilih oleh Nabi Zakaria nama Allah Al-Wahhab. Wahhab itu yang memberi tanpa batas. Karena manusia menyimpulkan ada batasan, maka minta dengan nama Allah yang tanpa batas. Bahasa kitanya, ya Allah, mereka mengatakan istriku terbatas, aku terbatas, maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian, anugerahkan keturunan darimu ya Allah yang engkau tetapkan. Engkau pasti mendengar doa hamba. Dipanjatkannya di mana? Hunalika, di mihrabnya Maryam. Apa yang terjadi? Lihat 39, ayat 39 ini. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ada mihrabnya. Annallaha yubashshiruka biya. Ya. Itu begitu doanya selesai, nih Bu keutamaan mihrab ya. Doanya selesai, salatnya belum selesai. Jadi masih berdiri. Salat itu bukan hanya ibadah syariat yang ditunaikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi yang pernah berdinas di bumi itu semua sholat. Cuma yang paling sempurna cara kita sekarang. Yahudi sholat, cuma mereka nggak ada sujudnya, cuma berdiri sama ruku begini-begini. Ya kadang ke masjid karena bagi mereka itu Tuhannya sama. Cuma mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Itu poinnya. Itu masih sholat. Jadi kalau ibu lihat sejarah nabi sebelumnya semua sholat. Nabi Musa sholat, saya cepat ya, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Semua sholat. Dahsyatnya mihrab, itu sholatnya belum selesai, baru minta, selesai doanya langsung dikabulkan. Allah kabulkan doanya. Dapat kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. John, Yohanes, Yahya. Kenapa Yahya? Nama dari Allah langsung. Nama artinya hidup. Dijawab langsung dengan jawaban doa. Hei, kata manusia kan mustahil, nggak bisa hidup. Aku anugerahkan seorang bayi lahir dan hidup dia. Jelas? Oke. Itulah mihrab. Mihrab bentuknya tidak harus satu ruangan. Jadi kalau tidak ada ruangan yang dikhususkan, tidak apa-apa. Hamparan sejadah. Saya di Ciputat dulu, baru dari Tripoli kami berumah tangga itu ngontrak di Ciputat, dan bukan aib, alhamdulillah. Kita juga di dunia ngontrak, sebentar lagi pulang, ya kan? Kan itu aja tugasnya, tinggal nunggu pulang kan. Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Itu betul. Bisa dibalik juga kan, saya belakangan, ibu duluan, mungkin. Bisa terjadi. Saya nggak ada ruangan Bu, cuma 3 petak. Petak pertama untuk terima tamu, 2 istirahat, ketiga dapur plus kamar mandi. Sekitaran dekat lemari hanya hamparan sejadah aja, tapi nikmatnya luar biasa. Tidak harus mewah, yang penting bisa dekat dengan Allah. Dekat sama Allah itu kemewahan tertinggi. Kalau ibu sekarang berhasil dengan suami, dengan keluarga, bisa mendapatkan fasilitas yang mewah, rumah yang bagus, mobil yang gemerlap, kemudian kendaraan macam-macam, tapi nggak dekat dengan Allah, itu menurut Allah belum mewah. Kemewahan tertinggi itu ketika merasa dekat dengan Allah, itu poin. Udah Bu, kalau udah punya Allah itu nggak susah hidupnya. Udah punya Allah, Mas, apapun itu ringan. Dan apapun yang kita kerjakan itu dapat bimbingan. Sikap mesti begini, ini mesti begini, ini baik, ini begini, ini begitu, enak. Itu mihrab. Nah mihrab kalau ibu sudah bikin, misal ada ruangan space, boleh pakai itu. Nggak ada hamparan sejadah, cuma khususkan itu untuk amalan mihrab saja. Apa amalannya? Ini nggak ada yang lain, ibadah tadi, yang ritual.
Kalau ibu ngaji di situ, sholat di situ. Maaf ya, semua yang tidak terkait dengan ibadah keluar dari situ. Saya ulang ya, yang tidak terkait dengan ibadah, makan jangan di situ, Bu. Ngemil jangan di situ. Termasuk maaf, bikin status jangan di situ. Klik. Maaf ya, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu. Dah, satu ya. Oke, amalan pertamanya sudah dapat. Tahan. Tempatnya apa? Khususkan satu, walaupun sehamparan sejadah. Itu aja. Jelas? Nanti latihanlah mulai sholat, dan sertakan dalam sholat itu, baik dalam sujud ataupun pasca sholat, doa-doa yang terkait dengan permohonan ibu di rumah tangga atau doa pada umumnya. Silahkan. Nanti lihat perbedaannya setelah itu. Ibu tahu berapa ukuran rumahnya Nabi SAW? Berapa? Hah? Berapa? Ya, gampangnya begini, gampangnya RS7. Gampangnya RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Sudah? RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Nah itu, gampangnya begitu. Itu mihrabnya Nabi itu. Jadi viralnya begini. Waktu Nabi sholat, kakinya kan kena kaki Sayyidah Aisyah waktu tidur, ya kan? Ibu masih enak kan? Ibu sholat, suami kan di tempat yang lain, tuh kan? Masih di kamar maksudnya, bukan di tempat lain ya. Atau suami sholat, ibu di ruangan terpisah. Tapi begini, Nabi sholat kan viral kisahnya dalam hadis Al-Bukhari kan? Nabi sedang sholat, Sayyidah Aisyah bergerak, kakinya kena kaki Nabi. Tak, kaget bangun, melihat Nabi kakinya sudah bengkak. Itu rakaat pertama, Bu, bengkak. Makanya kalau ibu buka Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012, itu datang beberapa sahabat untuk nanya aja kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi SAW, salat malamnya Nabi gimana sih, kami pengen ikuti. Perhatikan komennya Sayyidah Aisyah. Itu kalau sudah komen, ibu nggak usah komen lagi, langsung like, subscribe, and share. Gak usah banyak komen, ya. Lihat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan ditanya bagus dan panjang. Gak usah ditanya. Penasaran? Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan beberapa yang lain. Besoknya ikut di belakang Nabi ketika dalam satu peristiwa Nabi nggak di rumah. Begitu sholat di belakang Nabi baru tahu ternyata rakaat pertamanya mereka duga 100 ayat Al-Baqarah. Dikira berhenti, nyambung sampai selesai 286 ayat. Udah siap-siap ruku tuh sahabat itu, nyambung Ali Imran 200 ayat. Disimpulkan ini saatnya ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman. Setelah An-Nisa itu barulah beliau ruku rakaat pertama. Itu besoknya gak ikutan lagi. Nah, Sayyidah Aisyah lebih dahsyat. Jadi begitu melihat kakinya bengkak, begitu salam, lihat komen pertamanya, ya Rasulullah, atau kama qalat lima hakadha, alam takun madmuna, alam takun ma'suma. Ya Rasulullah, kenapa mesti sampai bengkak kaki? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Jadi Nabi itu satu-satunya manusia yang sebelum meninggal surat surganya sudah turun. Al-Kautsar itu, inna a'tainakal. Nabi lain nggak dapat. Rasulullah itu belum meninggal satu surat turun menjamin surganya. Alam takun ma'suma, bukankah engkau dijaga dari salah? Nggak salah, dijaga oleh Allah supaya nggak salah, diluruskan.